Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Ye Xingyun menghancurkan Xingming, kaisar Qinghai yang baru. Setelah itu, dia pergi ke keluarga Shang untuk mencari Gaodong dan Shang Ji. Akan tetapi, hal yang tidak terduga terjadi pada keluarga tersebut. Semua anggota keluarga Shang dibantai. Setelah mendapatkan informasi dari beberapa orang yang selamat, Ye Xingyun pergi ke keluarga Murong dan melakukan pembantaian. Dari sana, Ye Xingyun mendapatkan informasi kalau Gaodong dan Shang Ji dibawa pergi oleh Tuan Muda Zhao, yang saat ini berada di jalan utama Qinghai. Mereka sedang menyiksa jenius dari kekaisaran Qinghai. Sesampainya di sana, Ye Xingyun membunuh Tuan Muda Shao Guo. Kekacauan yang dibuat oleh Ye Xingyun membuat Tuan Muda Shao Gang murka. Saat ini dia juga sudah berada di sana dan melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau Shao Guo dihabisi oleh Ye Xingyun. Dia memerintahkan bawahannya untuk membunuh Ye Xingyun, akan tetapi tidak berhasil, hingga akhirnya Shao Gang sendiri terbunuh. Ye Xingyun juga mendapatkan informasi kalau Gaodong berada di benteng Bahuang di negara Zhao. Ye Xingyun menuju tempat tersebut. Di sana, Ye Xingyun bertemu dengan Ibu Jamul Merah yang sedang dianiaya oleh Kaisar dan Ratu. Mereka berdua adalah orang tua dari Shao Guo yang telah dibunuh oleh Ye Xingyun. Melihat pembunuh anaknya di depan mata mereka, Kaisar tidak tinggal diam. Dia akan bertarung dengan Ye Xingyun untuk membalaskan dendam anaknya, Shao Guo. Benturan kekuatan antara Ye Xingyun dengan Kaisar terjadi. Gerakan mereka sangat cepat. Seketika, mereka sudah beradu pedang. Ye Xingyun yang berada di depan Kaisar mengatakan, Shao Guo membunuh orang-orang tanpa pandang bulu dan menganggap kehidupan manusia seperti sampah. Jadi, orang sepertinya layak untuk dibunuh. Kaisar membantah perkataan Ye Xingyun. Dia mengatakan kalau anaknya adalah keluarga kerajaan. Dengan identitas yang menonjol, bahkan jika anaknya ingin membantai seluruh kota, itu masih bisa dimaklumi. Ye Xingyun sangat kesal dengan pernyataan yang diberikan oleh Kaisar. Mereka berdua saling berjauhan. Kaisar mengatakan, omong kosong. Keluarga kerajaanku terlahir lebih tinggi dari yang lainnya. Anakku adalah orang yang tidak bisa disinggung siapapun. Tanpa perlindungan Shao Guo, bagaimana bisa mereka memiliki kehidupan yang layak? Kaisar mempersiapkan teknik pedangnya. Dia mengatakan, jika anaknya membantai orang-orang itu merupakan hak yang pantas dia dapat. Sebuah serangan dikeluarkan oleh Kaisar, itu adalah teknik Blade of Madness. Pedang diselimuti oleh cahaya kuning yang sangat kuat. Dia berkata ke Ye Xingyun, kau orang jahat, berani membunuh anakku. Ye Xingyun tidak menyangka dengan pola pikir Kaisar. Dia benar-benar menganggap semua yang dilakukan oleh anaknya itu benar. Ye Xingyun melihat pedang Kaisar yang mulai mendekat ke arahnya. Dengan sayap tulang, Ye Xingyun menangkis serangan Kaisar. Dia mengatakan, air bisa mengamankan perahu, namun dia juga bisa membalikan keluarga kerajaan. Keluarga kerajaan tidak akan terlahir begitu saja. Kekuatan yang dikeluarkan oleh Ye Xingyun membuat serangan Kaisar tidak berarti. Ye Xingyun memejamkan matanya. Aura kekuatan berwarna biru menyelimuti pedang. Dengan sangat cepat, Ye Xingyun sudah berada di depan Kaisar. Pedang diarahkan ke leher Kaisar. Akan tetapi, Kaisar yang juga seorang ahli bisa menangkis serangan pedang Ye Xingyun dengan pedangnya. Namun pedang Kaisar dihancurkan oleh pedang tanpa ampun milik Ye Xingyun. Wajah Kaisar langsung memucat. Ye Xingyun kembali mengarahkan pedang kepada Kaisar. Dia berkata, dibandingkan dengan anakmu, rakyat biasa yang kalian anggap sampah, merekalah yang harus kalian lindungi. Kaisar menunduk melihat jiwa bela diri pedangnya yang telah dihancurkan oleh Ye Xingyun. Syok pada wajahnya terlihat jelas. Ye Xingyun akan mengakhiri kehidupan Kaisar. Dia berteriak, tanpa rakyat, kau bukanlah apa-apa. Saat pedang Ye Xingyun akan menikam Kaisar, Ibu Jambul Merah berteriak, menghentikan gerakan pembunuh Ye Xingyun. Ye Xingyun menghentikan gerakannya. Dia menoleh dan bertanya, orang ini telah menganiayamu. Apakah kau masih ingin membantunya? Ibu Jambul Merah menatap Kaisar. Kemudian dia menjawab perkataan Ye Xingyun. 100 tahun membangun perahu yang sama. 1000 tahun membangun rumah yang sama. Aku adalah istrinya. Perkataan Ibu Jambul Merah membuat Kaisar tersentuh. Dia melihat wanita yang sebelumnya dia campakkan. Di lain sisi, Ye Xingyun memegang kerah baju Kaisar. Dia menanyakan di mana Jambul Merah berada. Kaisar mengatakan kalau anaknya dibawa pergi oleh orang-orang dari Papilion Mutan. Kaisar tidak berani menyinggung Papilion tersebut. Karena itu dia membiarkan Jambul Merah dibawa pergi. Kaisar menunjuk ke suatu arah, kemudian berkata, belum lama ini, orang-orang membawanya ke arah tersebut.
Kaisar masih terkejut dengan apa yang baru saja dia alami. Ibu Jamul Merah menegur Kaisar, mengatakan kalau Ye Xingyun sudah pergi. Seseorang datang. Kekuatan orang tersebut meluap-luap. Orang yang datang bernama Shao Zi. Dia adalah master dari Shaogang, peringkat atas Wang Men. Dia bertanya kepada Kaisar, siapa orang yang telah membunuh muridnya, dan di mana dia sekarang. Kaisar melirik ke Shao Zi, tapi dia tidak menjawab. Di belakang Shao Zi, sang ratu berteriak. Dia mengatakan nama pembunuhnya adalah Ye Xingyun. Tiba-tiba hembusan angin keluar dari tubuh Shao Zi, mengarah ke sang ratu. Sang ratu menunjuk ke seseorang. Dia mengatakan kalau orang tersebut juga membunuh anaknya. Sesosok bayangan muncul di belakang sang ratu. Bayangan itu memegang sebuah pedang. Sang ratu belum menyadari. Dia kembali mengatakan, sebagai seorang ayah, dia malah melepaskan orang yang membunuh putranya. Bayangan yang berada di belakang sang ratu menghayunkan pedang kepada sang ratu dan menebas tubuhnya. Shao Zi berkata, apa aku bertanya padamu? Bayangan yang menebas sang ratu berdiri di samping Shao Zi. Shao Zi menatap Kaisar. Dia menanyakan apakah jiwa beli diri Kaisar telah menghilang. Merasa sudah tidak berdaya, Kaisar meminta kepada Shao Zi agar dia berbelas kasih mau melepaskannya. Bayangan yang berada di samping Shao Zi saat ini mulai bergerak. Dia melesat dan menusukkan pedang ke tubuh Kaisar. Shao Zi mengatakan, dia tidak akan melepaskan Kaisar. Muridnya terbunuh, namun Kaisar membiarkan pembunuhnya pergi tanpa persetujuan Shao Zi. Dia marah kepada Kaisar. Ibu Jamul Merah yang melihat suaminya dibunuh di depan mata kepalanya sendiri, air matanya keluar. Dia berteriak memanggil Kaisar. Kaisar yang melihat wanita itu, dia memanggil, Selir. Ibu si Jamul Merah berjalan mendekat ke tubuh Kaisar yang kesadarannya sudah mulai menghilang. Sebuah tusuk konde diambil dari balik lengan baju. Ibu Jamul Merah menatap Kaisar. Kemudian berkata, Kaisar, aku akan menemanimu. Tusuk konde diarahkan ke dadanya. Dia berniat bunuh diri untuk menemani sang Kaisar. Kaisar berteriak mencoba menghentikan tindakan bunuh diri dari si Selir. Akan tetapi, itu sudah terlambat. Tusuk konde telah mendarat di tubuhnya. Di lain sisi, Shao Zi yang melihat kejadian itu merasa muak. Dia bergegas pergi dari tempat tersebut. Pada akhirnya, Selir itu mati di pangkuan sang Kaisar. Ketiga orang itu semuanya mati. Berpindah ke tempat lain. Di sebuah jalan, sekelompok orang bergerak sambil membawa tahanan. Tahanan ini adalah si Jamul Merah. Dia melirik ke samping sambil berbisik, kau harus berhati-hati. Di sebelahnya ada seseorang berpakaian hitam. Dia melempar kunci kepada Jamul Merah. Sepertinya mereka berdua sudah saling mengenal. Seseorang menepuk bahu pria berpakaian hitam yang membuatnya terkejut. Keringat dingin bercucuran. Kalau tidak salah, pria berpakaian hitam ini adalah Peng Sanseng. Terakhir kali kita melihatnya saat di medan gravitasi milik keluarga Sang. Orang yang menepuk Sanseng mengatakan, Peti, jangan khawatir. Mengikuti kami untuk mengantar orang ini adalah pencapaian yang luar biasa. Setelah kita sampai, kita akan minum dan makan di Papilion Mutan. Sanseng menghela napas. Sebelumnya dia berpikir kalau dia sudah ketahuan. Dengan cepat, Sanseng menyodorkan sebuah kotak. Dia mengatakan, saudaraku, saya berasal dari daerah kecil yang miskin. Ini adalah sedikit hadiah buatmu. Pria tersebut menerima barang pemberian dari Sanseng. Wajahnya cukup senang. Dia memasukkan hadiah tersebut ke dalam pakaian. Sebuah kejadian yang tidak terduga terjadi. Sanseng dan pria di sebelah cukup terkejut. Dia menatap ke depan. Terlihat seseorang sedang menghalangi jalan. Pria yang bersama Sanseng adalah pemimpin kelompok. Dia menjadi marah dan menyuruh pria yang menghalangi jalan segera menyingkir. Orang yang menghalangi jalan adalah Ye Xingyun. Dia melihat Jamul Merah ditahan. Ye Xingyun maju menyerang. Dia bersiap membantai kelompok itu. Pedang tanpa ampun sudah dikeluarkan. Pemimpin kelompok berteriak, siapa anak ini? Apakah dia sengaja mencari kematian? Sanseng cukup senang melihat kedatangan Ye Xingyun. Di dalam kerangkeng, si Jamul Merah juga merasa senang dengan kedatangan Ye Xingyun. Pemimpin kelompok bersiap melawan Ye Xingyun. Dia mengeluarkan pedang andalannya. Dia juga meremehkan Ye Xingyun, mengatakan apakah Ye Xingyun memiliki nyali untuk menyerang orang-orang dari Papilion Mutan. Ye Xingyun sudah sampai di depan pemimpin kelompok dan memberikan serangan. Pria itu hanya bisa menahan serangan yang dikeluarkan oleh Ye Xingyun. Sambil menahan serangan, pria tersebut menoleh ke Sanseng. Dia merasa ada yang tidak beres dengannya. Ternyata,
Sanseng sudah memukul anggota kelompok lain, kemudian meminta Ye Xingyun menyelesaikan masalah selanjutnya. Dia berlari pergi meninggalkan kelompok tersebut sambil berteriak, "Tidak ada hal yang baik ketika bertemu denganmu. Aku akan pergi dulu. Kunci sudah aku serahkan ke Jamul Merah." Berbagai tebasan pedang dikeluarkan. Teriakan juga tidak bisa dilewatkan. Kelompok yang membawa si Jamul Merah sudah dibantai oleh Ye Xingyun. Kemudian, Ye Xingyun mendatangi Jamul Merah, memastikan kalau dia baik-baik saja. Sesaat kemudian, si Jamul Merah sudah dibebaskan. Ye Xingyun ingin memastikan apakah si Jamul Merah ini benar-benar putra Kaisar Zhao. Jamul Merah pun membenarkan hal tersebut, tapi wajahnya tidak terlalu senang. Dia mengatakan kalau dirinya mewarisi fisik mutan milik kakeknya. Seseorang dari keluarga yang memiliki darah naga sepertinya adalah kakeknya. Hal itu menyebabkan keluarga Zhao tidak menginginkannya. Saat mengobrol santai, Ye Xingyun tiba-tiba tersentak. Dia berteriak, "Gawat!" Hal itu membuat Jamul Merah terkejut. Burung raksasa terbang di langit. Burung itu mengeluarkan kekuatan. Dari kekuatan yang menyelimuti tubuh burung raksasa, diciptakan sebuah serangan. Banyak cahaya yang membentuk jarum melesat. Burung tersebut berwarna merah. Dia menyerang sesuatu di bawahnya. Serangan itu adalah serangan api yang berjatuhan dan membakar kawasan di bawahnya. Banyak rumah yang terbakar oleh burung tersebut. Di saat yang sama, Ye Xingyun sudah berada di tempat itu. Mereka melihat sang kaisar sudah mati. Tidak hanya kaisar, selir, dan ratu juga mati. Ye Xingyun terkejut dengan hal itu. Wajah Jamul Merah memucat. Dia berteriak. Melihat ibunya sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Perasaan sedih tidak bisa ditahan. Si Jamul Merah berlutut di depan mayat kedua orang tuanya. Api masih membakar area sekitar. Burung api yang sebelumnya membakar tempat tersebut masih meraung di langit. Si Jamul Merah menatapnya dan berteriak, "Sao Kipa." Mendengar teriakan Jamul Merah, Ye Xingyun menanyakan siapa orang yang dia sebutkan. Jamul Merah mengatakan, burung di langit adalah tunggangan Tuan Saogang. Ye Xingyun yang mendengar perkataan Jamul Merah langsung melompat ke atas. Burung api yang melihat Ye Xingyun mendekat ke arahnya langsung memberikan serangan api ke arahnya. Di lain sisi, Ye Xingyun sangat kesal dengan burung api tersebut. Saat ini dia berubah ke bentuk naga haus darah. Ye Xingyun menatap burung api di langit. Di lain sisi, burung api menatap gerak-gerik Ye Xingyun. Sesaat kekuatan api dikumpulkan di depan paruh burung api. Kekuatan itu dipadatkan membentuk bola api. Ye Xingyun juga mengumpulkan api iblisnya. Api tersebut membentuk sebuah bola. Kemudian Ye Xingyun melemparkan bola api ke arah burung di langit. Serangan Ye Xingyun menabrak bola api yang dibentuk si burung. Kemudian mendorong ke dalam tubuh burung api. Hal itu membuat si burung tidak berdaya. Di saat kondisinya lemah, Ye Xingyun sudah berada di belakang burung api. Dia berteriak kepada burung api, "Hewan kecil, akan kuambil hidupmu." Sebuah tebasan dikeluarkan oleh Ye Xingyun. Tebasan itu melewati leher burung, menjalar sampai ke bagian tubuh. Burung tersebut berhasil dibunuh oleh Ye Xingyun. Si Jamul Merah terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh Ye Xingyun. Ye Xingyun mengatakan kalau dia telah membunuh orang yang bernama Saogang. Mendengar hal itu, si Jamul Merah merasa tidak heran kalau Sao Kipa membakar istana, membiarkan semua orang dimakamkan bersama Saogang. Dengan kejadian itu, Ye Xingyun mengatakan kalau dialah yang menyebabkan orang tua si Jamul Merah mati. Si Jamul Merah membantah pernyataan Ye Xingyun. Menurut yang dia ketahui, Sao Kipa sudah lama berniat membunuh ayahnya. Jadi Ye Xingyun tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Seseorang datang. Dia dipenuhi dengan amarah melihat burungnya sudah dibunuh. Dia datang untuk mencari pembunuh burungnya. Si Jamul Merah yang melihat siapa yang datang cukup terkejut. Ternyata itu adalah Sao Kipa, orang yang sebelumnya membunuh sang kaisar. Sebelumnya, Sao Kipa ini dipanggil Zhao Zi. Oke, kita lanjut. Sao Kipa menatap Ye Xingyun yang bergerak ke arahnya. Dia menanyakan, apakah pemuda di depannya yang sudah membunuh burung api peliharaannya. Melihat orang yang datang, Ye Xingyun berkata, hanya sebuah klon yang dibentuk dari kekuatan spiritual. Kau berani berteriak di depanku? Sebuah tebasan membelah klon tersebut menjadi dua bagian. Kekuatan spiritual itu masih mengeluarkan suara. Sesaat, kekuatan spiritual yang terbelah kembali menyatu dan membentuk klon. Ye Xingyun yang melihat klon itu menyatu, mengetahui kalau itu adalah jiwa bela diri klon. Sao Kipa menanyakan siapa pemuda di depannya. Pemuda itu menjawab,
kalau dia adalah orang yang telah membunuh muridnya, yaitu Saogang. Shao Qipa kembali menanyakan, apakah pemuda di depannya benar-benar membunuh muridnya? Mata Ye Xingyun bersinar. Dia menatap klon tersebut dan mendengus. Di lain sisi, perubahan yang tidak terduga terjadi. Tubuh klon jiwa Shao Qipa mengeluarkan darah. Dia bergumam, apa yang terjadi? Shao Qipa tidak mengerti bagaimana pemuda di depannya bisa mengetahui tindakannya. Terlihat bayangan Shao Qipa berada di belakang Ye Xingyun. Dan saat ini, Ye Xingyun sudah menusuk bayangan tersebut. Sesaat, Ye Xingyun menoleh ke belakang. Pedang tanpa ampun ditarik olehnya. Shao Qipa mengatakan kalau dirinya berasal dari benteng Bahuang. Apakah Ye Xingyun berani membunuhnya? Tanpa rasa takut, Ye Xingyun menegaskan, tidak ada alasan baginya untuk takut membunuh. Lagi pula, orang yang di depannya hanyalah sebuah klon. Klon Shao Qipa langsung pergi dari tempat tersebut. Tentu saja Ye Xingyun tidak membiarkan hal itu terjadi. Shao Qipa yang melihat pemuda tersebut terus mengejarnya, dia mengingatkan kalau pemuda itu tidak perlu keras kepala untuk mengejarnya. Di belakang, Ye Xingyun mengatakan, "Hah, keras kepala? Aku sudah membunuh muridmu. Apakah kau akan membiarkanku pergi?" Shao Qipa mengatakan, "Selama kau melepaskan klon orang tua ini, tentu saja aku akan meminta maaf." Dan orang tua ini bersumpah. Belum menyelesaikan perkataan, pedang tanpa ampun sudah menembus klon jiwa tersebut. Cipratan darah dikeluarkan oleh klon. Sebelum klon menghilang, Ye Xingyun memberikan sebuah kalimat kepada klon Shao Qipa. Ingatlah rasa kematian ini, sebelum tubuh aslimu mati. Di tempat lain, tubuh asli Shao Qipa memuntahkan seteguk darah. Dampak dari kematian klon jiwanya. Wajahnya sangat kesal. Dia sangat marah, karena kematian klon menyebabkan kultivasinya turun 2 tingkat. Dia tidak akan membiarkan masalah ini berakhir begitu saja. Shao Qipa bersumpah kalau dia pasti akan membalaskan rasa sakit yang dia rasakan. Dengan tubuh yang sudah terluka, Shao Qipa pergi meninggalkan kediamannya. Dia bergumam, aura pedang itu begitu kuat, serta aura yang mendominasi, seperti dewa perang. Sesaat kemudian, dia sampai di sebuah kediaman yang megah. Shao Qipa berpikir, kalau pemuda itu harus segera dibunuh. Jika tidak, mereka akan memiliki musuh yang kuat bagi benteng Bahuang. Shao Qipa berhenti di sebuah pintu, kemudian mengetuknya.